Jadi ini menggunakan trek lurus Pak ya? Iya, trek lurusnya itu 201 jarak tempuhnya, tapi kita tambah 400 karena untuk pengereman. Supaya begitu dia masuk finish dia masih kencang, tapi kan setelah masuk finish 201 dia sudah ada pengeremannya lagi kurang lebih 200. Iya. Oke. Iya. Nah, sejauh ini pendaftaran sudah dibuka enggak nih Pak Adefar? Sudah dibuka Pak, cuma kan dibatasi, jadi ada beberapa kelas yang dibuka itu. Untuk kelasnya sendiri itu memang kita tidak buka seluas-luasnya, jadi hanya sekarang untuk tahap pertama. Kita ini seri ini dari tanggal 16, terus tanggal 23, 28, jadi ada 3 seri. Jadi hanya yang ber-KTP Kota Makassar, jadi paling tidak itu kabupaten-kabupaten kota yang mau menyelenggarakan, mau perhatian sama saudara-saudara kita, adik-adik kita untuk mengurai balap liar yang selama ini meresahkan warga dan ya orang tua dan lain-lain sebagainya. Karena ini kan ceritanya sembunyi-sembunyi Pak. Betul. Motornya alasannya di bengkel apa tahu-tahu kan ya itu. Sudah dimodifikasi. Iya, jadi di kuotanya Pak, ada kuotanya dan dibatasi itu per kelasnya, kayak sumpama bebek metik itu hanya 30 dulu. Karena kalau mau buka seluas-luasnya itu, karena kita cuma dapat izin itu dari jam 12 sampai jam 3 karena kan kita mau sahur. Betul. Iya, jadi hanya 3 jam, jadi paling loadingnya dia jam 9. Ya karena kan kita menghargai juga pengguna jalan, karena bukan kita punya jalan sendiri di situ Pak. Banyak yang mau menggunakan jalan umum. Karena terutama di situ jalan provinsi. Lain cerita kalau dia sirkuit permanen. Iya. Oke. Jadi jam berapa nanti Jalan Andi Pangeran Veteran ini mulai ditutup Pak? Jadi sekarang untuk materialnya itu sudah ada di sisi-sisi jalan. Jadi karena mungkin penggunaan itu yang kita izinnya itu ya paling tidak jam 12 sampai jam 3 acaranya, jadi paling tidak itu jam 9, jam 10 itu sudah terpasang semua anunya. Rencana malam ini Pak ya? Rencana malam ini sudah mulai? Malam ini. Iya, malam ini Pak. Oke, ini kan mungkin info juga nih Pak ya, mungkin ada warga dari luar kota Makassar akan ke Makassar begitu, biasanya mungkin lewat jalur Andi Pangeran Veteran ini, nah mungkin bisa dialihkan dulu nih. Tidak dialihkan Pak, karena kan hanya satu sisi jalan veteran yang digunakan. Tidak semuanya Pak ya? Tidak semua? Tidak semuanya, jadi tetapi itu masyarakat umum yang melintas di Veterani diambil di sisi depan Ramayana, di kirinya kalau dari Urip. Karena kan yang digunakan antara KNPI dengan PUPR. Iya, kantor PU. Apa ini rasa sudah cukup Pak? Cukup luas begitu untuk menggunakan hanya satu sisi saja begitu? Cukup Pak, karena kan kalau kan ini 2 line namanya Pak toh, 2 jalur. 2 jalur. Itu jalurnya kalau untuk motor kan 2 meter, 4 meter cukup. Nah, sedangkan di situ kan 12. Itu sangat representatif karena ada arus baliknya. Jadi kita bikin lagi arus balik 2 meter. Jadi sangat lebih jadi areal penonton, dan itu sisi kiri kanan itu kita pagari pakai barikade dengan ban. Tengahnya itu antara ada lagi prisma bornya. Pakai prisma bor untuk pembatas. Jadi kalau dikhawatirkan nyebrang kan ada yang halangi itu di tengah. Lalu kemudian ini peralatan-peralatan yang digunakan nih Pak, seperti barikade, ini milik siapa? Apakah milik yang diadakan oleh pemerintah Kota Makassar atau ini dipinjamkan dari IMI begitu Pak? Ini tidak pinjamkan Pak, tapi paling tidak kan yang barikade yang ada itu disewa. Disewa, tapi dari sumber pendanaannya itu dari Pemkot ya, antara Dispora dengan KONI. Nah itulah yang bagusnya Kota Makassar karena wali kotanya sinergi dengan Kadispora dengan ketua KONI-nya. Jadi induk cabang olahraga sangat menerima dan respon ya paling tidak bentuk perhatian yang bagus dari pemerintah begitu. Wali kotanya mantan atlet jadi mengerti betul begitu Pak ya. Seperti apa kira-kira yang dibutuhkan, bagaimana kemudian untuk anak muda berekspresi begitu. Jadi ketika karena kan barometer kita Makassar itu khususnya Sulawesi Selatan juga itu kan kiblatnya otomotif di sini, apalagi kalau perhatian pemerintah kota kan mau bangun sport center di itu Untia. Cuma kan sekarang dalam tahap proyek pembangunan ya tidak mungkin mau
sulap simsalabim jadi itu sirkuit, tapi paling tidak akan ada sirkuit. Jadi teman-teman yang mau salurkan bakatnya ya paling tidak sudah ada sarananya. Oke. Nah, untuk yang akan berlangsung malam nanti nih, balapan yang akan berlangsung malam nanti ini kan cukup sangat-sangat terbatas begitu Pak ya. Nah, kalau pesertanya sendiri, apakah IMI dalam hal ini menyeleksi begitu? Siapa saja yang akan boleh ikut begitu? Atau siapa cepat siapa dapat begitu untuk menjadi peserta Pak? Iya, jadi kuotanya itu memang Pak kita batasi. Mungkin kayak tadi malam itu sudah, karena saya pulang taruh itu tidak sempat lagi ke sekretariat karena yang jelas itu per kelasnya Pak, ada beberapa kelas yang dibuka, 6 kelas, hanya 30 per kelasnya. 30 per kelas, 30, jadi 6 kelas. Jadi 180 pembalap ya? Iya, kurang lebih. Karena kalau mau dianu semua kan waktu Pak, karena tadinya kita mulai dari pagi sampai subuh ya mungkin terserah mau berapa. Cuma kan ya paling tidak bentuk perhatian, ada sarana dulu dibuka untuk bagaimana mengurai balapan liar. Nah, tidak mungkin pasti balapan liar itu pasti ada juga di tempat lain Pak. Kalau kita bikin di Pasarani resmi pada ada lagi di di BTP, di Maros, di mana Veteran. Jadi itu paling tidak ya adalah bahwa ini sudah ada perhatian dari pemerintah. Masalah juga freestyle Pak, itu yang biasa standing di jalanan Pasarani. Itu kan di IMI juga memang ada anunya Pak, ada bidangnya, kategorinya di sini, ada bidangnya Pak. Jadi memang sudah didata semua bagaimana kalau lahannya kan untuk sementara kalau mobil dan freestyle itu kita sudah arahkan di Bantimurung, ada tempatnya. Cuma kan kalau untuk resminya belum, karena kan ya namanya COVID kemarin, jadi ya semua terpending. Iya. Jadi ini awal dulu nih balapan begitu ya. Mungkin kedepannya nanti akan dipikirkan kegiatan resmi juga khusus untuk freestyle begitu. Anak-anak sekarang kan cukup banyak juga yang freestyle itu di jalan-jalan yang sangat-sangat berbahaya begitu Pak. Ya? Betul, karena pernah kita memang kerjasama untuk mensukseskan itu safety riding. Kita dikasih lahan di Tanah Hitam di Kompleks Batua. Tapi kan untuk sekarang ya untuk masuknya ke sana kan pasti adik-adik agak segan atau bagaimana. Ya betul. Oke. Khusus untuk race malam nanti, Makassar Night Race ini kan ada 6 kelas yang disiapkan. Hanya waktunya 3 jam begitu Pak ya. Nah jadi untuk satu kelas ini berapa lap yang akan diselesaikan begitu Pak? Tidak ada lap Pak, jadi sistem gugur. Sistem gugur. Sistem gugur ya. Artinya jam setiap iya. Kalau judul levelnya itu saya lihat bukan Makassar Night Race, Lantambangia Street Race. Lantambangia Street Race. Iya. Lantambangia Street Race. Oke, Lantambangia Street Race. Artinya satu kali race ini berapa putaran mungkin begitu? Atau hanya satu kali putaran atau gimana teknisnya nanti nih Pak? Iya, jadi karena sistem gugur, jadi sumpama kelas Matic ya. Si A sama si B. Nah, dia sekali jalan. Karena ini bukan bilang mau cari juara satunya apa dan lain. Ini ada juga sistem door prize-nya Pak. Jadi walaupun yang gugur itu nanti di akhir tetap dia ada kayak kontribusi dan lain, ada hadiah hiburan yang didapatkan. Jadi tidak ada yang bilang merasa saya dikalah, tidak ada peluangnya untuk mendapatkan sesuatu. Sekali race ini berapa pembalap nih Pak yang ikut? Kalau sekali race itu kan sekalian 2 Pak. 2? Oh hanya 2 Pak ya? Iya. Nggak banyak begitu, biasanya kan ada banyak begitu pembalap begitu seperti teman-teman. Enggak, kalau itu kan sistem road race kalau begitu Pak, ini kan drag bike. Oh drag race Pak ya? Enggak, drag race mobil, drag bike motor. Oh drag bike. Iya. Oke, jadi dua-dua. Motor dua-dua ya? Tapi jenis motornya kan kalau motor drag bike itu kan biasanya agak spesifikasi tertentu ini motor. Memang ada motor yang khusus drag begitu? Begini Pak, ini balapan liar ini yang namanya Lantambangia Street Race. Ini khusus pembalap liar, tidak dibenarkan pakai motor yang spesialis memang balap. Drag yang kecil, pakai knalpot brong, jadi motornya standar. Dan pembalap yang tidak memang pernah balap, memang yang urusannya jalan raya. Yang suka diburu-buru sama petugas. Oke. Jadi hanya satu sekali Pak ya?
sekali race saja ke sana, yang tercepat itu yang dia tampil sebagai pemenangnya begitu. Iya. Oke, baik. Nanti dia ketemu sama pemenang semua yang 15 umpama Pak toh. Oke. Hanya sekali race saja begitu ya. Oke. Nah, jadi ada 3 tahap nanti nih Pak ya, mulai tanggal 16 begitu dan terakhir tanggal 28 begitu tadi disebutkan. 28 ya. 28 ini adalah finalnya Pak ya? Iya. Kan 3 seri Pak, rangkaiannya 3 seri. Iya. Oke, jadi ada babak penyisihan mungkin, ada babak semifinal dan babak final begitu. Jadi malam nanti ini merupakan waktunya untuk tahap seleksi lah mungkin seperti itu Pak ya? Iya. Oke, tahap seleksi. Nah, untuk beralih ke selanjutnya begitu. Oke, ini kan baru pertama kali begitu diselenggarakan di Kota Makassar. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ini akan menjadi sebuah agenda begitu Pak yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar, mungkin sampai jadinya nanti ini sirkuit yang akan dibangun oleh Pemkot begitu di Unti ya? Iya Pak, dari segi untuk mengantisipasi itu balap liar dan untuk program ini pembinaan dan pengembangan prestasi. Kalau memang dia bagus di jalanan, kenapa tidak dia diikutkan di event-event yang resmi. Dan ya kalau sirkuitnya juga sudah jadi di sport center sana di Untia ya, paling tidak mereka terakomodir untuk sarana dan prasarananya. Oke. Iya, ini kan kita harapkan bahwa ini bisa menjadi apa ya? Kabupaten kota lain bisa terinspirasi begitu ya, bisa terpacu juga untuk mengadakan kegiatan-kegiatan serupa supaya anak-anak ini kan diberi ruang, diberi wadah untuk mereka bisa berekspresi. Nah, sejauh ini mungkin sudah ada tanggapan kan nih Pak dari wilayah daerah-daerah lain begitu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa, memberi wadah kepada anak-anak ini Pak Diva. Kalau saya dengar-dengar juga ya ada Sopeng sama Maros yang ya paling tidak kalau dalam hal untuk sarananya ya coba-coba juga mau laksanakan hal yang begini, tapi dia mungkin sekali jalan atau nggak usah dulu berseri, paling tidak ada dulu lah bentuk perhatian, karena kan harus semua Pak, biar pemerintah kota mau, tapi kalau perhubungan, instansi terkait, Polres, ya itu semua karena kan kita butuh juga keamanan Pak. Betul. Sama halnya dengan standar balap resmi, betul-betul resmi. Jadi memang dibilang liar, tapi perangkat-perangkatnya itu memang sesuai SOP. Oke. Jadi nanti pembalapnya juga ini menggunakan peralatan safety semua, mungkin mulai dari pakaian begitu Pak ya, helmnya, pakai kaos tangan, pakai sepatu. Harus yang standar SNI Pak, yang khusus balap pakai kaos tangan, sepatu yang pakai kaos tangan, pakai sepatu gitu. ya. Tapi untuk pakaian balapnya kayaknya mungkin dia masih namanya baru, pakai jeans, yang pakai jaket tebal ya itu saja dulu. Kalau di balapan resmi itu kan tidak boleh, harus ya itu. Nah, namanya untuk memfasilitasi hal-hal yang begitu kan tidak mudah. Betul. Dan biayanya besar pasti ya. Oke, yang terpenting para rider nantinya malam ini harus pakai jaket begitu Pak ya, tidak boleh tidak pakai jaket. Iya betul Pak, karena untuk kan menutupi namanya tulang-tulang kering apa semua ya. Iya, ini kan sangat berbahaya kalau jatuh begitu, paling tidak ada sedikit yang bisa alas-alas begitu. Betul Pak. Oke, nah selain balapan resmi Lantambangnya Street Fighter, kan juga pemerintah Kota Makassar ini rencananya sudah akan bikin di sana Pak ya, ada sirkuit begitu. Ini kan sudah lama sekali dicita-citakan ini oleh IMI Sulawesi Selatan ya. Nah, sudah pemerintah Kota Makassar sudah mengakomodir begitu ya untuk adanya sirkuit ini. Nah, bagaimana dengan adanya sirkuit ini yang akan dibangun oleh pemerintah Kota Makassar Pak Adifar? Iya, jadi ini sebenarnya bentuk perhatian dari ketua kami yang terpilih Bapak Haji Rusdi Master. Yeah. Karena beliau waktu menjabat bupati di Sidrap, beliau bikin sirkuit permanen, ada 2 tempat. Yeah. Cuma karena ya kondisi bagaimana untuk selanjutnya ya, dan banyak kabupaten yang ikut, kayak di Pangkep sudah ada, bahkan kita akhir Desember kemarin antar beliau untuk peletakan batu pertama pembangunan sirkuit juga di Palopo, di kota Palopo, di Sampodo. Ya. Baik. Iya, dan ada beberapa kabupaten kota itu yang memang mau bangun sirkuit.
Untuk yaitu karena untuk mengantisipasi hal-hal yang anak muda untuk tersalurkan bakat. Oke, mudah-mudahan dengan ini IMI juga nantinya tidak mudah begitu untuk melakukan talent scouting begitu ya. Mungkin bakat-bakat yang ada begitu, karena kita tahu kan bahwa pembalap-pembalap yang ada di Indonesia ini kan semuanya itu banyak begitu, asalnya dari Sulawesi Selatan, Pak Adifar ya. Iya betul, Pak. Mudah-mudahan bisa mereka mendapatkan ruang yang begitu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, baik Pak Adifar Hakim, terima kasih banyak untuk waktunya bersama RRI. Kita harapkan saja malam nanti ini bisa berjalan dengan lancar kegiatannya begitu Pak Adifar ya. Oke, untuk kegiatan Lantang Bangnya Street Race. Ya, terima kasih Pak Adifar untuk waktunya bersama RRI. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Ya. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami sudah bersama dengan narasumber pertama Adifar Hakim dari IMI Sulawesi Selatan. Jadi nanti malam mulai akan dilaksanakan Lantang Bangnya Street Race ya, yang berlangsung di Jalan Andi Pangeran Petarani Makassar. Jadi ini ada 3 seri yang akan digelar begitu ya. Dan finalnya nanti pada tanggal 28 April tahun 2022 untuk menentukan siapa pemenangnya. Nah, mudah-mudahan bahwa ini bukan awal ya, bukan juga menjadi akhirnya, tetapi kemudian juga akan terus berkesinambungan untuk bisa mengurai adanya balapan liar yang sering terjadi di jalan-jalan begitu. Artinya mereka diberi ruang, mereka diberi wadah untuk bisa berekspresi, untuk bisa menjalankan apa yang menjadi hobi mereka di dalam bidang otomotif. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Marhaban ya Ramadan, saudara-saudara umat Islam di seluruh pelosok tanah air. Saat ini kita tengah diselimuti kegembiraan karena kita menyambut bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Selama 1 bulan ke depan kita akan menjalankan ibadah puasa. Berpuasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, namun lebih dari itu di dalamnya terkandung makna tentang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keteladanan Rasulullah, pengorbanan dan keikhlasan. Puasa adalah ibadah yang tidak terlihat, yang hanya diketahui oleh diri yang berpuasa sendiri atau shaim dan Allah Subhanahu wa taala. Saat berpuasa adalah waktu yang tepat bagi kita untuk meningkatkan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus melakukan muhasabah atau introspeksi diri untuk menjernihkan hati dan pikiran. Saya juga mengajak seluruh umat Islam Indonesia agar menjadikan Ramadan sebagai syahrus sadaqah atau bulan untuk memperbanyak sedekah, termasuk juga mengeluarkan zakat mal, sebab momentumnya begitu tepat. Dan jangan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang lebih konsumtif, tapi bulan keprihatinan. Dan bulan Ramadan juga merupakan momentum bagi umat Islam untuk melakukan penguatan solidaritas kemanusiaan, serta momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Kepada umat Islam di seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga segala amalan yang kita lakukan dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya atau pertolongannya dan meridai setiap upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
makan sahur Anda. Bang Mahur, bangun makan sahur. Setiap hari sepanjang bulan Ramadan pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda kembali dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar di acara Bang Mahur, bangun makan sahur. Pendengar bisa bergabung di telepon 082133339440. Yang mau bergabung saya tunggu dengannya sekarang ya. Anda bisa saling berbagi cerita seputar suasana sahur sambil menikmati sajian sahur Anda. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bang Mahur. Bang Mahur, Sahur. Dari siapa di mana ini? Dari Ambok Nai, Kaida. Dari Ambok Nai. Bagaimana kabar ini subuh hari ini Ambok Nai? Alhamdulillah. Baik-baik. Alhamdulillah. Semoga lancar. Bang Mahur, bangun makan sahur di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Ya, malam nanti mulai dilangsungkan di Jalan Andi Pangeran Veterani Makassar. Jadi bukan Makassar Night Race tapi Lantambangia ya. Lantambangia Street Race. Jadi ada 180 rider, ada 180 pembalap amatir begitu yang ikut bergabung untuk mengikuti Lantambangia Street Race ini. Jadi menurut Pak Adifar tadi jam 9 malam itu loh alatnya, kendaraannya sudah akan di loading semua dan jam 12 itu race akan dimulai ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa untuk kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan di Kota Makassar ini akan pesertanya memang dibatasi begitu karena durasi waktunya memang hanya 3 jam waktu yang diberikan, jam 12 sampai jam 3 ya. Jadi jam 3 itu jelang sahur ya. Dipersiapkan untuk akan bersantap sahur ya. Nah, jadi tidak banyak waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi sifat balapannya ini seperti drag bike begitu. Hanya satu race ya yang akan digunakan trek lurus. Nah, mungkin ini sama seperti yang diselenggarakan di DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu ya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga memberikan ruang dan juga bersama dengan Polda Metro Jaya memberikan ruang kepada anak-anak muda yang ada di Jakarta untuk bisa berekspresi dalam dunia otomotif ya, dengan memberikan mereka wadah, dengan memberikan mereka kegiatan supaya bisa berekspresi di situ. Nah, nantinya untuk kegiatan nanti malam ini kendaraan yang digunakan adalah kendaraan standar. Jadi tidak ada modifikasi sama sekali, tidak ada mesinnya yang di setel-setel untuk menjadi mesin balap begitu, untuk motor balap. Jadi murni adalah motor standar yang jadi ada 6 kelas nanti yang akan dipertandingkan, yang akan dilombakan untuk kegiatan malam nanti Lantambangia Street Race ya. Nah, ini bagian atau upaya dari pemerintah Kota Makassar supaya bisa mengurai terjadinya kegiatan balapan liar yang sering kali dilakukan oleh anak-anak muda di Kota Makassar ini pada beberapa titik ya. Nah, daripada kegiatan tersebut sangat membahayakan ya, bukan hanya bagi bagi anak-anak muda sendiri yang mengikuti kegiatan yang tidak bermanfaat itu ya. Nah, makanya diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan wadah ya supaya mereka bisa berekspresi di sana. Ada hadiahnya juga walaupun mungkin tidak besar, tetapi paling tidak ini ada wujud apresiasi ya bagi para peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, bagaimana tanggapan Anda pendengar? Apakah lewat kegiatan ini nantinya akan mengurai balapan liar yang ada di Kota Makassar? Nah, silakan Anda boleh bergabung juga bersama kami lewat telepon 0821 34 kali 9440 0821 3333 9440 0821 3333 9440. Nah, apakah kegiatan ini nantinya akan menghilangkan atau paling tidak meminimalisir ya. Tadi sudah diungkapkan Adifar Bimpres IMI Sulawesi Selatan bahwa ini tidak serta-merta akan menghilangkan yang namanya balapan liar. Mungkin saja ketika race ataupun juga balapan sudah dimulai di Jalan Andi Veterani, bisa saja di titik lain, di wilayah lain juga sedang berlangsung balapan yang tidak resmi itu ya. Nah, karena memang untuk bisa mengakomodir itu tidak bisa ya, karena begitu banyak anak-anak muda di Kota Makassar ini yang punya hobi sama, yaitu balap-balapan ya, tetapi tidak semuanya bisa diakomodir menjadi peserta dikarenakan waktunya juga yang sangat terbatas begitu. Nah, sejauh ini sudah ada 180 peserta. Jadi sekali race itu ada satu kelas itu ada sekitar 30 peserta ya. Jadi ada 6 kelas. Jadi kurang lebih 180 peserta nantinya yang akan ikut ambil bagian dalam Lantambangia Street Race yang akan berlangsung mulai malam nanti. Jadi ada 3 seri nanti ini mendengar ya. Mulai tanggal 16 satu malam nanti
ya, kemudian tanggal 24 dan juga tanggal 28 April 2022. Nah, itu yang merupakan seri terakhir ya, atau finalnya di situ. Nah, jadi malam nanti merupakan babak kualifikasi begitu ya, mencari pemenang dulu untuk melaju untuk tampil di babak berikutnya ya. Nah, selain balapan liar juga yang menjadi persoalan adalah aksi freestyle, angkat-angkat ban ya. Ini kan juga sangat berbahaya. Terkadang anak-anak melakukan ini selalu atau bagian dari upaya mereka untuk bisa eksis ya, bukan hanya di dunia nyata tapi di dunia maya, karena mereka biasanya mendokumentasikan ya kegiatan freestyle yang mereka lakukan untuk bahan atau konten dari sosial media yang mereka miliki ya, supaya mungkin bisa dilihat orang lain ya, bahwa mereka pun mampu untuk melakukan hal yang seperti itu. Nah, tadi IMI sendiri mengatakan bahwa sebenarnya arenanya sudah ada yang ada di Maros, tapi sejauh ini belum dimanfaatkan dengan baik. Nah, jadi kalau bicara memang tentang dunia otomotif ya, ini sangat besar begitu peminatnya. Jadi memang harus diakomodir, harus diberikan wadah kegiatan supaya mereka bisa berekspresi di situ. Nah, mudah-mudahan bahwa dalam jangka waktu tidak terlalu lama, sirkuit yang dibangun sekarang ini rencananya akan dibangun di Untia nanti, ini juga bisa menjadi bagian upaya dari pemerintah Kota Makassar untuk bisa pemerintah kota, juga IMI dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan supaya bisa mengurangi kegiatan-kegiatan di jalanan dari anak-anak ya, karena jelas ini merupakan sangat berbahaya sekali. Nah, iya, silakan pendengar Anda boleh bergabung, saya tunggu ya di 0812 44 23 9440 di kebersamaan kita pagi ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Balapan resmi mungkinkah jadi solusi balap liar? Balapan resmi solusi balap liar di kebersamaan kita hari ini Sabtu 16 April 2022. Tetap bersama kami di dari Pro 1 Makassar. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Menemani waktu makan sahur Anda, Bang Mahur, bangun makan sahur. Setiap hari sepanjang bulan Ramadan pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda kembali dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar di acara Bang Mahur, bangun makan sahur. Pendengar bisa bergabung di telepon 082133339440. Yang mau bergabung saya tunggu deringannya sekarang ya. Anda bisa saling berbagi cerita seputar suasana sahur sambil menikmati sajian sahur Anda. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bang Mahur. Bang Mahur, Sahur. Dari siapa di mana ini? Dari Ambon Nai, Kak Ida. Dari Ambon Nai. Bagaimana kabar ini subuh hari ini Ambon Nai? Alhamdulillah. Baik-baik. Alhamdulillah. Semoga lancar. Bang Mahur, bangun makan sahur di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
Iya, pendengar Pro 1, sebelum memutuskan untuk menggunakan jalan di Pangeran Petarani Makassar, ada beberapa alternatif wilayah jalan yang akan digunakan untuk Lantang Bangnya Street Race ini, ya, karena sebelumnya untuk izinnya ini kan juga menunggu dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN wilayah 13 di Makassar ya. Tetapi izinnya kemarin ini sudah turun ya, sudah ada, sehingga pelaksanaan dari Lantang Bangnya Street Race ini resmi atau akan berlangsung malam nanti di Jalan Andi Pangeran Petarani Makassar. Nah, dari seluruh wilayah atau tempat yang ada, memang Jalan Andi Pangeran Petarani Makassar ini merupakan tempat yang paling strategis, sangat strategis, karena di samping itu luas jalannya yang juga cukup mumpuni dan memiliki juga kualitas aspal yang cukup baik ya, karena pada saat itu dibuat atau dibikin dengan pelaksanaan atau juga pembuatan jalan tol layang yang ada di atasnya. Jadi disampaikan tadi bahwa untuk kegiatan malam nanti itu tidak akan menutup seluruh ruas jalan di Pangeran Petarani, tetapi hanya sebelahnya yang dipakai ya. Jalan atau jalur yang di Pangeran Petarani tetap dibuka untuk masyarakat atau pengguna jalan lain yang akan menggunakannya untuk tempat lain begitu ya, supaya ini bisa tetap sejalan seiring begitu kegiatan tersebut dengan masyarakat yang juga ingin menggunakan jalan Andi Pangeran Petarani. Ya. Nah, rencananya ya seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa jalur yang akan digunakan jalur Andi Pangeran Petarani sepanjang 400 meter mulai dari depan kantor KNPI Makassar sampai dengan pertigaan Jalan Andi Pangeran Petarani Jalan Sungai Sadang, dimulai pada pukul 00 atau jam 12 malam sampai dengan 03.00 atau sampai dengan pukul 3 ya. Nah, dalam surat izin yang diberikan oleh BBPJN wilayah 13 Makassar ditekankan juga ruas jalan nasional AP Petarani merupakan jalur padat lalu lintas, maka perlu diperhatikan beberapa catatan oleh para penyelenggara, salah satunya pemilihan waktu balapan agar mempertimbangkan waktu yang tidak banyak pengguna jalan. Selain itu, tetap mengutamakan yang namanya keamanan, keselamatan para pengguna jalan. Nah, terkait surat tersebut, Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, membenarkan bahwa pihaknya telah mendapatkan izin dari BBPJN dan sedang proses untuk pengurusan izin juga ke kepolisian, ya. Jadi adapun peralatan safety nanti akan disiapkan seperti adanya barikade ya, ini juga nanti akan disiapkan supaya ketika ada pembalap yang terjatuh tidak mendapatkan luka ataupun juga cedera yang serius. Oke. Pendengar Pro 1, jadi mungkin Anda pecinta dunia otomotif, malam nanti boleh untuk melihat kegiatan tersebut mulai jam 12 malam jadi jam 9. Ini sudah disiapkan segala keperluan sesuatunya ya di Jalan Andi Pangeran Petarani. Nah, bisa lihat kegiatan malam nanti sampai dengan waktu jelang sahur begitu pukul 3.00. Ya, semoga kegiatan ini sukses ya, dan diharapkan juga bisa memberikan wadah ruang kepada para generasi muda untuk berekspresi di dalam dunia otomotif. Sampai di sini saya temani Anda dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Alfian pamit, selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.